1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan ya. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Bye-bye. Shalom adik-adik. Udah pada semangat kan? Dapat pada angpau. Iya, banyak kan dapat angpaunya. Kalau angpaunya banyak, berarti kan berkat Tuhannya banyak. Harus mengucap syukur. Mengucap syukur hari ini harus lebih semangat. Kita udah pakai baju merah-merah, nanti pulang. Aku pakai baju batik. Pulang ibadah bisa berburu angpau lagi. Masih bisa cari angpau lagi. Oke, yuk kita mau memulai ibadah kita ya. Jika sikap terbaiknya untuk Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh. Kita mau angkat syukur kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah baik banget sama kita. Oke, kita mau katakan Bapak Engkau sungguh baik. Sungguh-sungguh adik-adik kita mau mengucap syukur. Kita mau angkat syukur kita. Kasih-Mu melimpah.
buat setiap kami dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan sertai kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anakmu yang semakin baik lagi Tuhan di bulan ini Tuhan. Jadikan kami anak-anakmu Tuhan yang sungguh-sungguh lagi Tuhan mencintai Tuhan, beribadah sama Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang baik Tuhan, yang dengar-dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Tuhan. Kami masih boleh Tuhan diberikan kesempatan untuk kami boleh Tuhan beribadah Tuhan. Boleh Tuhan menyembah Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik buat setiap kami. Sekarang Tuhan kami saatnya Tuhan kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Tuhan berkati ruangan ini. Tuhan berkati hidup ini Tuhan. Berkati juga setiap adik-adik Tuhan di tempat ini Bapa. Jangan biarkan si iblis masuk Tuhan mencuri setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas setiap adik-adik di tempat ini Tuhan. Pakai Tuhan setiap adik-adik di tempat ini menjadi alatnya Tuhan. Menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak dampak dimanapun adik-adik ditempatkan dan adik-adik berada Tuhan. Jadikan dampak di sekolah, di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo semangat, semangat. Semangat, semangat. Kita mau memuji Tuhan. Ayo sekarang sapa temennya. Katakan Yogi, Yogi, coba. Sapa temennya. Yogi, Yogi. Ayo, semuanya bersuka cita kan? Udah terima apa bersuka cita? Yuk, kita senyum terbaiknya. Berikan suara. Oh ya, bawa ketinggalan. Oke, kita mau katakan suka citaku yuk. Tepuk tangannya. Ayo semangat. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ayo bawah, lagi, lagi makin ke bawah. Pam 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 dari awal kan. Tepuk tangannya semangat dong. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Kurang kecil. Kurang bunyi. Oke, Mantap jiwa. mantap jiwa. Oke, kita mau nyanyi lagi. Masih semangat kan? Masih semangat.
marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. 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 Oke, baiklah. Siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Kita mau berdoa ya. Yo, siapa yang pimpin? Kalisa mau pimpin? Ya, yuk. Ayo teman-teman, mari kita berdoa, suaranya kenceng. Suaranya kenceng. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman, kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Terima kasih. Saatnya kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya, setiap kami, mama kami, pekerjaan mama papa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, selamat sampai di sini. Bagi teman-teman yang mau persembahan online-nya bisa ditransfer ya, atau bisa scan QR-nya. Jangan lupa cita. Bila yang baik Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Bila yang baik Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke, boleh duduk lagi ya. Sekarang kita mau Firman Tuhan. Yes, benar sekali. Kita mau berdoa firman Tuhan. Harus ngapain? Telinganya harus diapain nih? Dipasang. Pasangnya udah kak. Oh, udah dipasang ya? Cuman difungsikan nggak telinganya. Nah, Berani nyanyinya lewat situ. Yang harus lebih kencang. lebih bersemangat. Ya. Jangan nyanyi lagu itu. Dari kata-kata dari awal. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati.
mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah ya Tuhan yang mengisi hati kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Terus kami ya Tuhan dituntun oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk mengerti ya Tuhan tentang apa yang Tuhan mau beritakan kepada kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan menjadi suratan terbuka ya Bapa buat teman-teman kami, lingkungan kami ya Bapa. Biar kami ya Tuhan boleh ya Tuhan menjadi garam dan terang Tuhan di tengah-tengah pergaulan kami, pertemanan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sekarang saatnya Tuhan kami mau buka telinga kami ya Tuhan, buka ya Tuhan hati kami, buka pikiran kami ya Tuhan, untuk mengundang Engkau ya Tuhan masuk ya Tuhan, untuk mengundang Engkau ya Tuhan hadir ya Tuhan dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kakak yang memberitakan firman-Mu ya Bapa. Engkau mengurapi ya Tuhan lidah bibirnya ya Tuhan, supaya apa yang diceritakan adalah yang kebaikan-kebaikan Tuhan yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat akhirnya mendengarkan firman Tuhan. Siap dengan firman Tuhan, coba angkat tangannya, coba telinganya, Kakak mau cerita nih. Siapa yang sih punya koko? Punya kokonya, punya dedeknya. Kakak mau kasih tahu nih ya. Ada satu anak yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Namanya Yusuf. Ada satu laki-laki namanya Yusuf. Ingat ya, si Yusuf ini dia punya koko-koko. Siapa yang di rumahnya kalau sama kokonya suka berantem? Waduh, ini si Yusuf ini sama koko-kokonya, dia sayang sama koko-kokonya. Walaupun koko-kokonya gak sayang sama dia sayang sama koko-kokonya. Si Yusuf ini anak dari Bapak Yakub dan ibunya namanya Rahel. Nah, si Yusuf ini koko-kokonya sangat amat gak suka sama Yusuf. Dia pokoknya iri hati. Tahu gak iri hati apa? Cemburu. Nah, si Yusuf ini adalah anak yang takut akan Tuhan. Dia gak pernah melawan orang tuanya. Makanya Papi Yakub sama Mami Rahel sayang sama Yusuf adik-adik. Nah, suatu ketika nih koko-kokonya harus hilangkan Yusuf. Yusuf, ayo Cuk, ikut sama koko. Karena papinya sayang banget sama Yusuf, Yusuf dikasih baju yang paling bagus. Koko-kokonya bilang, ayo Cuk, ikut koko yuk. Kokonya pura-pura baik. Ayo Cuk, koko mau kasih sesuatu, mau kasih kejutan. Kokonya akhirnya bawa si adiknya ini dilempar ke mana? Ke sumur adik-adik. Jahat apa jahat? Jahat kan? Adiknya dilempar ke sumur. Sebelum dilempar ke sumur, bajunya nih, yang baju barunya dibuka. Dibuka sama kokonya. Karena kokonya gak suka, kokonya iri. Kenapa papinya kasih baju buat adiknya? Dia gak dikasih. Dibuka akhirnya. Terus si Yusufnya dibuang adik-adik. Dilempar ke sumur. Yusuf adalah anak yang selalu mengasihi Tuhannya. Terus, jadi pada saat Yusuf dijahatin sama koko-kokonya, karena kokonya banyak kan, koko-kokonya, dia dilindungi sama Tuhan Yesus. Adik-adik walaupun dilempar ke sumur, tapi dia masih hidup. Iya adik-adik. Dan bajunya nih
bajunya yang baju baru. Pokoknya ada yang ambil dombanya jangan adik-adik. Iya, darahnya ditaruh di sebuah tempat. Nggak mau. Kayak baskom, darahnya ditaruh di situ, bajunya si Yusuf dicelupin, jadinya kan merah-merah kan. Terus dia pulang, papi aku, dia dimakan binatang buas, nih darahnya, jadi udah nggak ada. Akhirnya Yusufnya diapain? Dibawa sama koko-kokonya. Diapain? Ke Mesir. Diapain? Dijual. Tapi adik-adik, si Yusuf tidak pernah marah sama koko-kokonya karena dia mengasihi koko-kokonya. Dia udah dilempar ke sumur, dia dijual, tapi dia tetap mengasihi koko-kokonya. Harus belajar dari Yusuf ya adik-adik ya. Kalau kita dijahatin, kalau kita pokoknya ada yang gak suka, kita harus tetap mengasihi. Nggak boleh benci sama orang Yusuf yang sudah jahat sama kita adik-adik. Nah, setelah dijual nih ke Potifar, namanya Potifar, dia orang Mesir. Yusuf ini nih, Yusuf ini bukan cuma takut akan Tuhan, bukan cuma mengasihi Tuhan, tapi dia juga sangat ganteng banget, cakep banget. Saking cakepnya sampai dia difitnah. Dia difitnah si istrinya dari orang Mesir ini. Dia masuk ke kamarnya si Yusuf adik-adik. Masuk ke kamarnya si Yusuf. Dia godain si Yusuf. Yusuf, godain aku dong. Kira-kira Yusufnya mau nggak? Yusuf bilang, jangan sentuh saya, don't touch me, jangan sentuh saya. Akhirnya apa? Nih si tante ini, dia sangat jahat. Dia bilang sama suaminya, suamiku, kamu lihat ini, nih anak buahmu yang namanya Yusuf sudah mau ingin mempermainkan aku, padahal kan tidak benar. Suaminya percaya sama istrinya. Akhirnya bawa Yusuf, bawa kemana? Bawa ke penjara. Dia harus dihukum. Dia harus dipenjara karena sudah melukai istri saya. Bayangin loh, banyak kan yang dialami sama Yusuf kan. Tapi Yusuf tetap takut akan Tuhan, tetap mengasihi koko-kokonya, tetap mengandalkan Tuhan adik-adik. Walaupun banyak masalah, Yusuf tidak mau meninggalkan Tuhan adik-adik. Nah, udah 3 nih ya, setelah di penjara, dia satu penjara sama juru minum dan juru roti. Nah, juru minum sama juru roti ini yang bekerja di Mesir adik-adik. Tuhan izinkan si Yusuf apa? Dibuang, dijual, difitnah, dipenjara. Tapi Tuhan tolong sampai apa adik-adik? Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri di Mesir. Akhirnya orang-orang yang jahat, orang-orang yang gak suka, orang-orang yang fitnah, orang-orang yang pokoknya jahat sama Yusuf, akhirnya mereka ngapain? Tunduk sama Yusuf. Karena Yusuf jadi orang nomor 1 di
di Mesir adik-adik. Tuhan luar biasa nggak? Tuhan buat si Yusuf jadi hebat. Ingat ya, kita walaupun ada masalah, kita walaupun lagi kesusahan, lagi sakit, lagi sedih, harus takut akan Tuhan. Karena percaya Tuhan pasti tolong, dan kita akan sama nih kayak Yusuf, jadi diangkat siapa? Tuhan adik-adik. Siapa yang mau kayak Yusuf? Harus apa nanti? Terus takut akan Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Dan ingat, jangan pernah namanya lupa untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Oke, kita mau ayat hafalannya. Buka Mazmur 27 ayat 14. 1, 2, 3. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Oke, Kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya, kami sudah dengar firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau seperti Bapak Yusuf yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami mau bersehati berdoa buat Indonesia. Tuhan berkati ya, Tuhan lindungi ya bangsa kami, supaya bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat gereja kami. Tuhan berkati ya gembala kami, Opa Niko, Oma Hermin, Pak Welia, Ibu Maulin, Pak Minarjo, dan Ibu Linlin. Tuhan berkati ya, beri kesehatan, kekuatan buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat papa mama kami, buat keluarga kami, buat teman-teman kami, buat kakak-kakak sekolah minggu, dan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau pulang, kami mau siapkan hati kami, mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk, angkat kedua tangannya adik-adik. Tuhan memberkati engkau mulai dari hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Ya sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.